Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puji Ilyasa Satriani di Dunia Podcast Kesehatan. Hari ini saya ingin membahas mengenai sebuah psikologi kesehatan dengan tema hukum upaya sekecil-kecilnya. Jadi hukum upaya sekecil-kecilnya bagaimana? Hukum diri kita, tapi dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang lembut, tapi dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang tidak membuat diri kita menjadi trauma. Nggak apa-apa hukum diri kita. Diri kita tuh sebuah insan yang penuh dengan masalah. Ini diri kita. Diri kita pantas dihukum. Ya, kalau misalnya ada orang yang nakal, atau ada orang yang tidak mengikuti aturan, atau orang yang melanggar norma, pasti orang tersebut akan membenci dirinya. Pasti masyarakat akan membenci dirinya. Pasti yang namanya realitas orang tersebut akan ternodai. Pasti yang namanya integritas orang tersebut akan hilang di dalam kehidupan dia. Dia tidak punya lagi teman relawan, nggak punya. Dia tidak punya realitas di dalam kehidupannya, nggak punya. Dia nggak akan memiliki sebuah kepercayaan kalau misalnya dia tuh melanggar norma atau melanggar hukum. Seperti itu, ya. Dia itu meskipun ganteng ataupun cantik orangnya, tapi dia itu sering mendapatkan masalah. Dia mendapatkan hukuman, dia sering dihukum, dia sering dikucilkan. Dia yang namanya bakal terus ada di meja hijau seumur hidupnya. Nah, dengan yang namanya dia di meja hijau, dia menjadi orang yang kehabisan energi dan daya pikiran. Dia udah nggak bisa lagi berkutik. Kenapa? Karena yang namanya dia udah ada di meja hijau. Dia yang namanya sudah dipegang sepenuhnya hak dan kewajibannya. Dia sudah dipegang sepenuhnya mengenai sebuah kata janji manisnya itu udah dipegang oleh hakim. Jadi dia udah nggak bisa lagi berkutik. Dia nggak bisa lagi yang namanya menambahkan sepatah dua kata bahwa diri dia nggak bersalah. Karena kalau hakim udah maju, itu berarti dia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berargumen. Seperti itu, ya. Ini arti dari yang namanya hukuman yang tadinya kecil akan menjadi besar ketika sudah ada di meja hijau. Kalau misalnya dia sudah ada di pengadilan, dia sudah ada di yang namanya sebuah ruangan yang sempit dan gelap dan dipenuhi dengan tangisan dan ocehan dari orang-orang yang namanya gangster. Dia yang namanya sudah ketemu oleh banyak gangster, dan gangster tersebut sering marah-marah kepada gangster yang lainnya ketika di penjara. Inilah sepahit-pahitnya kehidupan di dunia ketika dia sudah di penjara. Ini pahit banget, kehidupan di dunia ini pahit banget kalau dia udah di penjara. Oke, mungkin yang namanya kita sering melihat ada orang-orang yang istilahnya ketika ada yang meninggal dunia, rasanya kehidupan ini sangat kecil. Ketika yang namanya ada orang yang meninggal dunia, saya kehilangan satu teman terbaik, dunia ini merasa nggak adil banget. Dunia ini merasa yang namanya penuh dengan kerusakan dan kehancuran. Ini dunia ini hanya ingin menodai saya, menipu saya. Dunia ini hanya mempermainkan saya dan akhirnya mengambil satu persatu barang berharga milik saya. Sampai teman terbaik saya dia ambil. Teman terbaik saya dia ambil. Dunia mengambil teman-teman terbaiknya dan akhirnya teman-teman terbaiknya dipendamkan di bawah tanah. Atau dipendamkan atau di bumi hanguskan teman-teman yang baik. Seperti itu, sehingga dia sedih. Dia udah nggak ada lagi temennya, dia nggak ada lagi teman dekatnya, karena teman dekatnya tuh sudah yang namanya ditelan bumi. Teman dekatnya ini yang namanya sudah tidak lagi berpijak di bumi ini. Dia sudah kehilangan arah. Dia yang namanya sudah beda alam, atau yang namanya dia yang namanya sudah ada di dimensi lain.
atau dia itu yang namanya sudah ada di grup lain, dia sudah ada di wilayah lain, dia sudah bekerja di tempat lain, sedangkan saya ditinggal. Rasanya sedih banget, ini teman terbaik saya. Tapi ada kehidupan yang lebih sedih lagi ketika yang namanya kita ketemu para gangster di penjara dan satu komplotan lagi di penjara. Seperti itu ya. Sama-sama anak gangster ini orang. Sama-sama apa yang namanya sama-sama dia itu yang namanya bermain perempuan. Dia itu yang namanya menodai hati perempuan. Dia yang namanya mempermainkan hak perempuan. Dia mempermainkan sebuah yang namanya janji setia dari seorang perempuan. Ini salah satu lingkup geng yang sama, yang dia itu sering yang namanya menghibur atau jadi yang namanya penggoda wanita malam. Ini yang namanya sama-sama satu geng ini, satu geng deket ini, di penjara dikumpulkan jadi satu. Ini malu banget orang seperti ini, seperti itu ya. Ini benar-benar kehidupan yang benar-benar sangat pahit, yang kita jangan sampai terkena hal seperti itu di dalam kehidupan kita, seperti itu ya. Kita yang namanya sudah bangga kita menemukan perempuan, sampai 3 perempuan kita bisa godain. Tiba-tiba yang namanya tempat pelacur kita tuh digerebek polisi. Akhirnya satu komplotan geng ditangkap polisi dan kita pun juga terseret. Dan akhirnya yang namanya kita bersama geng tersebut dikumpulkan di suatu penjara yang sama. Udahnya di satu penjara yang sama saling berantem, memperebutkan sebuah makanan. Itu yang namanya seperti anak kecil, seperti itu ya. Anak kecil mah dia belum punya akal, tapi yang namanya para gangster ini dia udah punya akal, tapi akalnya itu rusak, seperti itu. Dia berantem sama-sama dengan akal yang rusak juga. Jadi akal yang rusak dan akal yang rusak ketemu, akhirnya jadi berantem, seperti itu ya. Jadi tingkah lakunya seperti anak kecil, seperti itu ya. Ini yang namanya hukuman yang setimpal bagi orang-orang berbuat kejahatan seperti itu. Dia akan dikumpulkan sama orang-orang yang sama di dalam satu jeruji, seperti itu ya. Dan dia itu akan bertingkah laku seperti anak kecil, sering berantem, nanti baikan, nanti berantem lagi, nanti baikan lagi. Terus yang namanya nanti istilahnya kalau lagi damai, dia yang namanya menyapu di tempat halaman yang sama. Dia menyapu penjara atau dia menyapu halaman penjara itu secara bersama-sama. Satu geng dia nyapu bersama-sama. Tapi kalau lagi berantem, geng tersebut akan dilupakan sama dia. Padahal dia itu sudah berteman sama satu geng tersebut lebih dari 10 tahun. Tapi ketika dia berantem, dia sering lupa-melupa tuh. Geng antar geng saling melupa. Seperti itu, akhirnya dia yang namanya menyendiri aja udah di penjara. Akhirnya yang namanya dia ya udah istilahnya kayak melatapi nasib, nangis seperti itu, dan dia menyesali perbuatannya sampai meronta-ronta, sampai tangannya sobek, sampai tangannya itu berdarah. Kan yang namanya orang kalau di penjara kan rasa nyeselnya itu lebih-lebih ketika dia itu yang namanya lagi pergi keluar rumah naik motor, tiba-tiba kecelakaan. Nah itu orang kecelakaan, rasa penyesalannya itu sangat besar. Tapi ada yang lebih besar daripada orang kecelakaan, yaitu ketika orang udah mendapatkan apa yang dia inginkan, tiba-tiba musnah sebuah yang namanya pemandangan tersebut, atau sebuah yang namanya sebuah hayalan tersebut hilang ya. Angan-angan yang kita inginkan tuh hilang gitu aja, seperti itu ya. Kita padahal udah mendapatkan apa yang kita inginkan dengan hasil curian, hasil penggoda. Kita sudah mendapatkan wanita yang cantiknya minta ampun. Wah, cantiknya tuh sangat cantik orang tersebut. Tiba-tiba yang namanya kita di penjara, dan akhirnya wanita tersebut minta cerai kepada kita. Nah, kita tidak akan mendapatkan lagi tuh perempuan yang manis mukanya ya. Kenapa? Karena wanita tersebut sudah muak sama yang namanya laki-laki berhati busuk, seperti itu. Karena orang-orang yang di penjara itu hatinya sudah busuk, seperti itu ya.
Sehingga wanita tersebut akhirnya minta cerai dan wanita tersebut istilahnya akan meninggalkan suaminya selama-lamanya. Seperti itu. Dia udah nggak mau lihat wajah si laki-laki tersebut, apalagi rumah laki-laki tersebut. Dia nggak bakal mau lewati. Seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya rumah tersebut bagaikan yang namanya rintihan rasa sakit atau rasa trauma dari yang namanya wanita yang terjebak di dalam mulut harimau, seperti itu, atau mulut singa ataupun serigala. Jadi menurut perempuan yang berhati mulia, ketika melihat laki-lakinya di penjara karena kasus kejahatan, itu dia akan melihat isi rumah si laki-laki tersebut itu isinya alat-alat yang namanya pencengkram atau alat-alat pemangsa yang siap memakan istrinya sampai dagingnya habis. Seperti itu ya. Sampai yang namanya hartanya habis. Seperti itu ya. Jadi yang namanya kalau misalnya ada laki-laki nih yang dipenjara karena yang namanya laki-laki tersebut sudah menggodai hati wanita, ya. Wanita tersebut tidak mau melewati rumah laki-laki tersebut. Kenapa? Takut kesedot rayuan. Kalau dia setiap melihat rumah laki-laki tersebut rasanya kesian. Dia ingin nolong laki-laki tersebut. Ya, dia ingin melepaskan laki-laki tersebut dari penjara. Karena yang namanya laki-laki tersebut yang namanya masih ada rasa kepada si perempuan tersebut, dan perempuan juga masih punya rasa kepada laki-laki. Sebenarnya dia berat untuk melepaskan si laki-laki tersebut. Udah saking cintanya, meskipun yang namanya laki-laki tersebut laki-laki yang bejat, tapi ketika yang namanya wanita masih melihat isi rumah laki-laki, dia yang namanya dia yang namanya kayak istilahnya memikirkan bahwa yang namanya si laki-laki tersebut apakah masih cinta pada saya, seperti itu ya. Terus yang namanya setiap dia yang namanya melihat rumah si laki-laki tersebut, ada yang namanya hal-hal yang dia tidak bisa lupakan seumur hidupnya, seperti itu. Dia yang namanya masih terbawa oleh arus memori nostalgia waktu dia masih pacaran waktu muda, seperti itu. Jadi yang namanya ketika si wanita tersebut melihat rumah laki